Selamat malam, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Bilangan pasal 5 dan pasal 6. Siapkan Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Dan kini saatnya kami akan membaca Alkitab sebelum kami beristirahat. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua fokus pada pembacaan Alkitab. Doa ini kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari Bilangan pasal 5 dan 6 yang menyatakan peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesama manusia, dan oleh karena itu berubahlah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah satu itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian iman, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan yang kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedangkan persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian iman itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhi kemenyanan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah iman menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu iman harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhinya ke dalam air itu. Apabila imam itu sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan yang dikorban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu, sedangkan di tangan iman haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah iman menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya,
jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetuju dengan engkau. Dalam hal ini haruslah iman menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah iman berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu iman harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapuskannya dengan air pahit. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah iman mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkan kepada di hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah iman mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengepis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seseorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal hal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan iman haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang membaukan, jangan minumkan juga anggur atau juga minuman yang membaukan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudari yang laki-laki ataupun saudari perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allahnya adalah di atas kepalanya. Selama waktu kenasiran, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu gerbang pertemuan. Maka haruslah iman mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguruskan kepalanya.
dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nasir. Apabila waktu kenasiran genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebagai roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Lalu haruslah iman membawa semua itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebatuk roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah iman mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Iman haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul, dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nasir itu setelah orang ini mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah iman menunjukkan semua itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi iman, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Malam ini menjadi bagian bagi kami untuk beristirahat. Tuhan bungkus kami, Tuhan lindungi dan jaga kami, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi atas perkenan Tuhan kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dan kami berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dalam tangan kasih setia Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.